Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Ali Gufran akan menjelaskan materi tentang Himpunan Matematika SMP MTS. Langsung saja ke pembahasannya. Pengertian himpunan. Himpunan adalah sekelompok atau kumpulan benda atau objek yang anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa objek pada himpunan harus didefinisikan dengan jelas supaya dapat ditentukan antara benda atau objek yang tidak termuat pada himpunan. Untuk lebih memahami tentang pengertian himpunan, silakan perhatikan contoh kasus berikut ini. Ada 4 kasus. Yang pertama, kumpulan pemuda yang ganteng. Yang kedua, kumpulan orang tua yang bijaksana. Yang ketiga, kumpulan pena, buku, penggaris, penghapus, dan pensil. Yang keempat, kumpulan pisang, salak, duku, durian, rambutan, dan jeruk. Jadi pada contoh pertama, kumpulan pemuda ganteng. Pengertian ganteng itu relatif dan tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Dan pada contoh yang kedua, sifat bijaksana juga merupakan hal yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas, karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda-beda. Kesimpulan, pada contoh kasus A dan B di atas bukanlah termasuk contoh himpunan, karena anggota-anggotanya tidak dapat didefinisikan dengan jelas, sedangkan pada contoh C merupakan kumpulan alat tulis dan contoh D merupakan kumpulan buah-buahan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada contoh kasus C dan D dapat di atas merupakan contoh dari himpunan, karena anggota-anggotanya dapat didefinisikan atau ditentukan dengan jelas, yaitu C himpunan alat tulis dan D himpunan buah-buahan. Baik, selanjutnya adalah cara menyatakan himpunan. Ada 2 cara menyatakan himpunan. Yang pertama dengan cara deskripsi. Cara ini menyatakan suatu himpunan dengan deskripsi dan dibedakan menjadi 2 cara, yaitu dengan kata-kata atau dengan notasi pembentukan himpunan. Yang pertama, dengan kata-kata. Contoh 1, himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Contoh yang kedua, himpunan huruf vokal. Yang kedua, dengan notasi pembentukan himpunan. Contoh pertama adalah A adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 5. Contoh kedua, B adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 5. Yang kedua, cara tabulasi adalah dengan menyebutkan setiap anggota yang termasuk dalam himpunan yang sedang dibahas. Contoh yang pertama, A adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Yang kedua, B adalah himpunan bilangan X di mana X lebih besar dari 1 dan X kurang dari 5. Baik, setelah membahas pengertian himpunan, selanjutnya kita ke macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan bagian. Dalam ilmu matematika, khususnya teori himpunan, sebuah himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset himpunan B jika A termuat dalam B. Contoh dari himpunan bagian. Jika melihat dari contoh tersebut, maka diperoleh keterangan bahwa himpunan B dan himpunan C adalah himpunan bagian dari himpunan A, dikarenakan setiap anggota dari himpunan B maupun C adalah anggota himpunan A. Selanjutnya, himpunan A adalah himpunan bagian himpunan S, dikarenakan setiap anggota dari himpunan A adalah anggota himpunan S. Sementara himpunan B bukan termasuk himpunan bagian dari himpunan C. Begitupun sebaliknya, dikarenakan tidak ada anggota dari himpunan B yang termasuk anggota himpunan C atau sebaliknya. Selanjutnya, himpunan semesta. Misalkan kita diberikan suatu himpunan H sama dengan
dalamnya kucing, kelinci, kuda, kerbau. Anggota-anggota H dapat dikelompokkan ke dalam himpunan hewan berkaki 4 atau himpunan hewan menyusui atau himpunan hewan berawalan huruf K. Himpunan-himpunan di atas disebut himpunan semesta dari himpunan H. Himpunan semesta pembicaraannya biasanya dinotasikan dengan S. Adapun contohnya, ditentukan P 2, 3, 5 dan Q 1, 2, 3, 4, dan 5. Pernyataan manakah yang benar? Jelaskan. Di mana pernyataannya adalah A. P himpunan semesta dari Q. B. Q himpunan semesta dari P. Penyelesaiannya. A. P himpunan semesta dari Q. Pernyataan salah karena ada anggota Q yaitu 1 dan 4 yang tidak termuat dalam P. Jadi himpunan P bukan himpunan semesta dari Q. B. Q himpunan semesta dari P adalah pernyataan benar karena semua anggota P termuat dalam himpunan Q. Selanjutnya, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah suatu himpunan yang tidak memiliki anggota. Notasi himpunan kosong yaitu kosong. Contoh. Yang pertama, himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Kedua, himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan 10. Himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. A irisan B sama dengan himpunan kosong. Jika himpunan K sama dengan 0, maka K bukan himpunan kosong sebab himpunan K memiliki satu anggota yaitu bilangan 0. Selanjutnya adalah komplemen himpunan. Komplemen dari suatu himpunan A adalah himpunan yang anggota-anggotanya di dalam himpunan semesta S dan bukan anggota dari himpunan A. Komplemen dari suatu himpunan A dinotasikan dengan komplemen A. Contoh komplemen suatu himpunan. Diketahui himpunan semesta S sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 10. Dan himpunan E sama dengan 2, 4, 6, 8, 10. Tentukan himpunan dari komplemen E. Penyelesaian. Perhatikan dua himpunan tersebut. Untuk mempermudah dalam menentukan komplemen E, kalian dapat menuliskan kembali secara lengkap himpunan S. Kemudian kalian hilangkan anggota yang sama dengan himpunan E, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Sekarang anggota himpunan S tinggal 1, 3, 5, 7, dan 9. Anggota S yang tersisa inilah yang merupakan komplemen E. Jadi komplemen E adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Itulah macam-macam himpunan. Selanjutnya adalah operasi pada himpunan. Yang pertama, irisan himpunan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Dengan kata lain yaitu himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Contoh, himpunan A adalah A, B, C, dan E. Dan himpunan B adalah B, C, F, G, H. Pada kedua himpunan tersebut ada dua anggota yang sama yaitu B dan C. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa irisan himpunan A dan himpunan B adalah B dan C, atau A irisan B adalah BC. Selanjutnya, gabungan himpunan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Contohnya, himpunan A adalah
1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. Jadi A gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 11. Selanjutnya selisih. Himpunan A selisih himpunan B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Contohnya, himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 3, 5, 7, 11. Jadi selisih himpunan A selisih himpunan B adalah 1 dan 4. Selanjutnya komplemen himpunan. Unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta kecuali anggota himpunan tersebut.